Perkenalkan, saya Lutfia Dia Safira, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang jurusan Gizi dengan NIM P1337431220069 dari kelas reguler B. Saya akan menjelaskan tentang analisis metode TPC pada bahan makanan untuk memenuhi praktikum mikrobiologi pangan. Pada resume kali ini, saya mengutip dari jurnal milik Merisa Yunita, Yusuf Hendrawan, dan Rini Yulianingsih tahun 2015 dengan judul Analisis Kuantitatif Mikrobiologi pada Makanan Penerbangan atau Aerofood PCS Garuda Indonesia berdasarkan TPC atau Total Plate Count dengan metode Power Plate. Aerofood ACS merupakan contoh perusahaan flight catering yang ternama dan tertua di Indonesia. Sebagai perusahaan flight catering yang berbasis pada airline Garuda, Aerofood ACS juga merupakan perusahaan jasa boga yang menyiapkan perbekalan makanan untuk suatu penerbangan baik domestik maupun internasional. Dengan berkembangnya perusahaan ini, Aerofood ACS terus menjaga kebersihan dan keamanan pangan, salah satunya yaitu diterapkan sistem CCP atau Critical Control Point. Hal ini dilakukan agar makanan penerbangan yang diproduksi tetap selalu terjaga kebersihan dan keamanan pangannya. Dan salah satu faktor yang terpenting yaitu agar makanan itu tidak mengandung bakteri yang berbahaya. Menurut Angelillo, makanan penerbangan yang telah terkontaminasi mikroba dapat menyebabkan foodborne disease atau keracunan makanan yang dapat mengakibatkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan oleh bakteri patogen, virus, jamur yang mencemari makanan tersebut. Salah satu cara untuk mendeteksi atau menganalisis jumlah mikroba yang ada di dalam makanan penerbangan yaitu dengan cara uji TPC atau Total Plate Count di laboratorium. Pengujian ini dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditemukan pada media agar. Produk makanan dapat dikategorikan aman jika total koloni bakteri tidak melebihi 1 kali 108 koloni forming unit per mili. Menurut Fadrias, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah zat ini di dalam suatu suspensi atau bahan. Salah satunya yaitu perhitungan jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Cara pemupukan kultur dalam hitungan cawan yaitu dengan metode tuang atau power plate. Jika sudah didapatkan hasil jumlah koloninya, kemudian disesuaikan berdasarkan SPC atau Standard Plate Count. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama 35 makanan penerbangan Aerofood ACS Surabaya, Aquades, BPW, PCA, dan alkohol. Peralatan yang digunakan yaitu cool box, autoclave listrik, thermometer gun, pH meter, sarung tangan plastik, spatula atau sendok, plastik steril, stomacher, cawan petri, volume pipet, tabung reaksi, inkubator, koloni counter, botol skulpturan, timbangan digital, dan laminar airflow. Langkah kerjanya yang pertama, prosedur pengambilan sampel. Teknik sampling pengambilan sampel padat. Pertama, persiapkan alat dan bahan serta sterilkan alat terlebih dahulu sebelum digunakan ke dalam autoclave listrik selama 15 menit dengan suhu 121 derajat. Kedua, ambil sampel makanan dan masukkan ke dalam cool box. Ketiga, cek suhu, timbang berat, dan ukur pH pada sampel makanan penerbangan yang telah diambil. Keempat, ambil beberapa bagian per sampel dari setiap jenis makanan yang ada menggunakan sendok steril di plate sampai 20 gram. Kelima, masukkan ke dalam tempat yang telah tersedia secara aseptik atau plastik steril dan campur dengan larutan BPW 180 ml, kemudian tutup rapat. Keenam, tulis tanggal pengambilan sampel dan nama sampel. Prosedur pengecekan pH. Pertama, pengambilan sampel padat menggunakan sendok steril di masing-masing plate. Kedua, masukkan sampel padat ke dalam plastik steril dan timbang di atas timbangan digital dengan berat sampel 20 gram. Kemudian, sampel 20 gram yang ada di dalam plastik steril diencerkan dengan stomacher.
Keempat, setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter dengan cara dicelupkan pH meter ke dalam sampel yang sudah encer. Kemudian didapatkan hasil pH pada sampel makanan. Langkah kerja pengujian dengan pH meter. Pertama, lakukan standarisasi pH meter. Langkah pertama, nyalakan pH meter, lalu bilaslah elektroda dengan Aquades. Kemudian keringkan menggunakan kertas tisu. Kedua, mengeringkan elektroda pH meter cukup dengan menempelkan kertas tisu. Pada bagian pinggir dan ujung elektroda yang tergores, validasi keakuratannya bisa berubah. Untuk itu, perlu dikalibrasi ulang. Sampel yang sudah dihaluskan menggunakan stomacher, kemudian diukur pH-nya dengan cara celupkan pH meter ke dalam larutan sampel. Pembacaan pada pH meter diperoleh beberapa saat setelah pH meter dicelupkan. Cukup dengan melihat stabilitas pengukurannya. Apabila sudah stabil pengukurannya, catat pembacaan pH meter yang tertera pada layar pH meter. C. Prosedur pembuatan larutan pengencer Peptone Water. Pertama, masukkan 20 gram larutan Peptone Water ke dalam 1000 ml Aquades di kelas ukur dan aduk rata. Kedua, masukkan 180 ml campuran larutan Peptone dan Aquades ke dalam 5 botol skuduran. 3. Tutup botol skuduran. Pembuatan larutan pengencer. Buffer Peptone Water ditimbang sebanyak 20 gram dan dilarutkan ke dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk hingga benar-benar larut. Lalu dimasukkan ke dalam tabung skuduran sebanyak 180 ml, kemudian ditutup. Setelah itu, disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. D. Prosedur pengenceran sampel atau kultur mikroba. Pertama, sampel atau kultur mikroba 20 gram yang sudah dicampurkan dengan larutan PPW 150 ml yang berada di plastik steril, kemudian dihaluskan sampai cair menggunakan stomacher. Kedua, kemudian setelah diencerkan, ambil 1 ml hasil sampel pengenceran dengan pipet volume dan dituang ke tabung reaksi berisi 9 ml Aquades. Lakukan perlakuan yang sama sampai ke pengenceran. Prosedur teknik isolasi mikroba dengan metode tuang power plate. 1 ml sampel yang akan diuji dipindahkan dengan pipet steril ke dalam larutan 9 ml Aquades untuk mendapatkan pengenceran 10-2. Lakukan hal yang sama seperti poin pertama pada pengenceran 10-3 dan 10-4. 1 ml suspensi media kultur dari setiap pengenceran diinokulasikan pada cawan Petri kosong. 4. Tuangkan media agar yang masih cair. 5. Campurkan media dengan sampel dengan memutar cawan Petri mengikuti pola angka 8. 6. Inkubasi sampel pada suhu 37 derajat selama 2 hari. 7. Hasil pertumbuhan koloni pada media agar. 8. Jumlah TPC dihitung dengan menggunakan koloni counter. 9. Kemudian didapatkan hasil TPC isolasi mikroba dari suspensi atau bahan. F. Metode hitung cawan. Prinsip dari metode hitungan cawan adalah menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop, dan koloni dapat dihitung menggunakan koloni counter. Hasil dan pembahasan. Hasil SPC Standard Plate Count TPC dari penelitian 35 sampel makanan penerbangan Aerofood Asia Surabaya didapatkan makanan penerbangannya tergolong aman untuk dikonsumsi serta tergolong baik berdasarkan standar dari Qantas Airlines dan peraturan BPOM. Kesimpulannya yaitu analisis kuantitatif mikroorganisme pada suspensi makanan penerbangan sangat dibutuhkan oleh Aerofood Asia Surabaya untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada dalam 35 sampel makanan penerbangan dengan cara uji TPC Total Plate Count secara hitungan cawan pada metode Power Plate serta dianalisis berdasarkan SPC atau Standard Plate Count. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.